berarti sudah 2 bulan lebih, kok janjinya kok nggak ditepati ya, gitu loh. UGM pun tidak merilis secara full tayangan itu, padahal publik ingin tahu apa yang terjadi di dalam Panik itu, ya. apakah kami menghasut, membenci. Itu Ya, kan bukti yang perlu diketahui publik, karena kami sudah dilaporkan ke Polda terkait kebencian, betul. penghasutan juga ada, gitu loh. Ada yang dengan keras yakin bahwa matahari tidak terbit dari timur, matahari terbit dari barat. Karena dia ngomong 500 kali, 1000 kali matahari dari barat. Jangan-jangan ada sebagian rakyat kita yang percaya matahari terbit dari barat. Itu adalah ilmu propaganda. Itu ada di buku semua. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Nah, teman-teman, kelihatannya si Rismon ini mulai panik ya. Dia makin ngawur lah tingkah polanya ya. Makin gak nyambung sih. Dan sekarang dia nyari-nyari pembenaran ke kampus UGM. Serius nih Bang Rismon. Bang, tempat orang mikir jernih loh Bang kampus, bukan buat curhat politik gagal. Datang ke kampus bawa narasi lama yang udah basi. Tapi apes lah usahanya itu ditolak secara halus. Bahkan pihak kampus nggak tertarik. Ya jelas lah, mereka tahu itu cuma upaya politisasi, bukan diskusi akademik. Dan lihat tuh, Pak Prabowo pun akhirnya buka suara ya. Ultimatum keras keluar. Beliau bilang jangan percaya sama propaganda murahan. Jangan kasih ruang buat orang-orang yang kerjanya cuma goreng isu dan bikin gaduh. Pak Prabowo nggak nyebut nama sih, tapi kita semua tahu siapa yang dimaksud lah. Yang kemarin tampil sok garang, sok pahlawan, sok peneliti. Padahal ujung-ujungnya cuma cari panggung karena udah nggak laku di publik. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan sih Rismon dan kawan-kawannya serta gengnya ini terus maksa opini yang udah nggak dipercayai oleh rakyat? Kalau masih ngotot, siap-siap makin ditinggal publik loh. Karena zaman sekarang nih ya, rakyat udah makin cerdas. Nggak semua bisa dibodohi pakai narasi lawas. Nggak semua bisa digiring ke arah yang mereka mau. Jadi, udah cukup lah Bang Rismon. Rakyat pengen solusi, bukan drama-drama. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Fakultas Kehutanan UGM. Lalu kami dirujuk ke bagian humas UGM ini. Artinya kan berarti ada kepalanya, bosnya. Iya, tapi baru ada acara ini, Pak. Ada acara juga? Iya. Nggak ada di dalam? Nggak ada, sepi nih, Pak, kantor. Oh, acaranya kemana Pak, kalau boleh Saya tahu? kurang paham ya, Pak. Itu dari pimpinan juga. Saya kurang begitu. Nama kepala Nama humasnya siapa, Pak? humasnya siapa? Kalau kepala humasnya sudah nggak ada sih, Pak. Adanya koordinator saja. Koordinator. Ya, itu siapa? koordinatornya Bu Nia. Bu Nia. Iya. Nia. Masa satu kata Pak? Gimana? Nama cuma lengkapnya. Nia. Nama lengkapnya Hestening Kurnia Stuti. apa? Hestening Sampai sebegitunya, Mon. Restening Kurnia Astuti. Kurnia Jadi Stuti. Ibu itu sedang tidak ada di tempat. Terus adanya kapan Mak? Hari ini? Kalau selesainya sih saya kurang begitu paham ya, Pak ya. Sudah berkorespondensi belum, Pak? Kalau belum berkorespondensi kami Oh, kalau wartawan maaf Pak, kita melihat wartawan juga koresponden kecuali kalau kita Ngaku wartawan ya. investigasi aja, cek cek aja Pak. Jadi Iya, tapi yang bersangkutan ibu ini baru ada acara tugas begitu, Pak. oh gitu. Iya. Kapan bisa Pak? Coba nanti Minggu depan. dikorespondensikan terlebih dahulu ya, Pak ya. Maksudnya korespondensi itu apa sih Pak? Dikomunikasikan dulu, Pak. Bersurat Boleh ya. Masa nggak ngerti sih? atau lewat HP? Lewat HP boleh bersurat. Bisa minta nomornya? Bu Mohon Nia. maaf kalau itu saya kurang ini nih, Pak, nggak boleh saya. Loh, terus Jadi masa bisa Nanti kan kalau online kami humas? aja juga bisa. Kan humas harusnya kan terbuka Mas- hubungan. Ini sekarang 20 Juni. Sekarang berarti sudah 2 bulan lebih. Mulai Kok panik janjinya ya, kok nggak mau ditahan. Ditepati ya, gitu loh. UGM pun tidak merilis secara
full tayangan itu, padahal publik ingin tahu apa yang terjadi di dalam itu, apakah kami menghasut, membenci. Itu kan bukti yang perlu diketahui publik, karena kami sudah dilaporkan ke Polda terkait kebencian. Penghasutan juga ada gitu loh. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Membuat kita lebih aware, lebih waspada. Iya kan? Jadi kritik itu bagus menurut saya. Tapi kalau suatu program untuk menciptakan kondisi yang tidak rasional, iya kan? Ini harus terus diadakan istilahnya klarifikasi dan penjelasan, iya kan? Umpamanya ada yang dengan keras yakin bahwa matahari tidak terbit dari timur, matahari terbit dari barat. Karena dia ngomong 500 kali, 1000 kali matahari dari barat, jangan-jangan ada sebagian rakyat kita yang percaya matahari terbit dari barat. Itu adalah ilmu propaganda, itu ada di buku semua. Itu keahlian Hitler dan Joseph Goebbels. Kalau kebohongan diulangi berkali-kali dan terus-menerus, lama-lama orang percaya dengan kebohongan. Itu ada di buku The Art of Propaganda, ya kan? Dan itu kita pelajari, semua negara pelajari. Dan itu yang dilakukan, itu namanya psychological warfare, psychological operation, dan itu sering dilakukan untuk mendestabilisasi suatu negara yang tidak disukai oleh negara lain. Ijazah ini adalah produk dari lembaga. Kalau ada cacat yang ditanya kenapa lembaga mengeluarkan ijazah ini, kecuali lembaga mengatakan bahwa ijazah itu adalah bukan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Jadi kalau ada namanya hasil KKN, skripsi, dan lain sebagainya, itu bukan merupakan daripada untuk proses penyelidikan di kita. Itu adalah kalau misalnya yang dilaporkan UGM. Ini kan yang dilaporkan Pak Joko Widodo. Nah sekarang begini Mbak ya, bahwa hasil yang sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tentunya ini bukan kriminalisasi. Kalau memang ada penelitian nggak usah dilapor dong. Ini kan dilapor, otomatis menjadi satu proses kasus. Ya. Kasusnya kemudian dilakukan penyelidikan. Di dalam KUHP pasal 109 ayat 2 disebutkan, polisi itu memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan dan menghentikan penyelidikan atau penyidikan apabila tidak ditemukan alat bukti atau bukan tindak pidana. Itu ada penghentiannya juga bukan sembarangan. Dan sehingga jangan lupa, kalau lihat criminal justice system, sistem peradilan pidana, di polisi itu bukan memberikan satu kepastian hukum, bukan. Kita bukan di bidang keputusan hukum, nanti di pengadilan. Di pengadilan lah kita tunggu nanti ada kepastian hukum, apakah memang betul menurut hakim ijazah tersebut palsu, sehingga menggugurkan tuntutan terhadap mereka-mereka yang dianggap mencemarkan nama baik dan memfitnah, atau ijazah itu menurut hakim cukup kuat dijadikan salah satu alat bukti sesuai pasal 184 ayat 1 ya. Karena di sana kan ijazah, keterangan ahli sudah ada yaitu dari Puslapfor. Keterangan para saksi sudah ada dari 37 dari lembaga, teman-temannya dan lain sebagainya. Dan ada petunjuk nih Mbak, kalau memang penelitian kenapa harus diumbar melalui media ya, medsos, sehingga membuat orang kan nggak nyaman. Mungkin bagi pihak-pihak yang sekarang melakukan penelitian, kalau terjadi kepada dirinya sendiri juga pasti nggak nyaman. Pasti nggak nyaman, apalagi kalau memang dia tidak merasa salah. Nah sehingga disinilah kita tunggu bukti di pengadilan, sehingga tidak ada lagi drama-drama yang mungkin bisa terjadi. Karena polisi sekali lagi hanya unsur penyidikan Mbak ya, fungsi penyidikan. Kemudian nanti kita tunggu di penuntutan. Kalau jaksa menganggap polisi ini tidak cukup bukti ya, kita harus menghentikan. Tapi kalau menurut jaksa cukup untuk dibuat sebagai rencana penuntutan, nah berarti tugas polisi selesai. Jadi dari Bareskrim memang harus diserahkan kepada Polda Metro Jaya untuk bisa memenuhi unsur-unsur yang dilaporkan.